Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah dan karunia-Nya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Dalam Islam, pemuda begitu besar perannya. Pemudalah yang diharapkan untuk mewujudkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang telah tua renta, memang mereka memiliki pengalaman yang dalam. Akan tetapi, mereka tak memiliki tenaga yang kuat, tidak sebagaimana tenaganya para pemuda. Karena itulah kita perhatikan dalam Islam. Yang menyebarkan Islam ini adalah para pemuda. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda-pemuda yang menyelisihi agama dan budaya masyarakat dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Kata-kata fityatun menunjukkan mereka para pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda rusak, jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa yang besar. Sungguh naif rasanya, sungguh memprihatinkan, fenomena yang sangat miris. Kita lihat para pemuda yang mereka sejatinya hilang. Mereka adalah generasi yang hilang, lebur bersama musuh-musuh Islam. Kita melihat beragam tipe pemuda yang mereka mengacu kepada pemuda-pemuda yang bukan tegak di atas Islam. Lihat dari cara mereka berpakaian, cara mereka menggunting rambut, lihat dari tato-tato mereka. Kita akan faham bahwasanya inilah pemuda-pemuda yang terfitnah dengan zaman. Mereka mengatakan, inilah ciri pemuda milenial. Inilah pemuda milenial, kata mereka. Tapi, inikah pemuda yang diinginkan oleh Islam? Tentu tidak. Islam menginginkan pemuda-pemuda yang berjiwa besar untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negaranya, serta untuk agamanya. Kita pernah melihat bahwasanya dalam sejarah berkumpul 4 orang pemuda di bawah naungan Ka'bah. Mereka berkata, kita adalah pemuda. Apa yang akan kita jadikan sebagai mimpi-mimpi kita? Subhanallah. Berkatalah yang pertama, Mus'ab bin Zubair, saya bermimpi akan menjadi penguasa di Irak. Saya akan menikahi 2 wanita cantik, perempuan-perempuan solihah, Aisyah putri Tolhah dan Sukainah putri Husain. Itu yang jadi cita-cita besar saya. Berkata yang kedua, Urwah bin Zubair, adapun saya bermimpi menjadi seorang ulama hadis yang duduk bersimpuh. Datang kepada saya manusia untuk mengambil ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Lalu yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, saya bermimpi bahwa saya menjadi penguasa yang menguasai dunia, menjadi khalifah. Subhanallah. Kan tetapi yang terakhir, Abdullah bin Umar, seorang sahabat Rasulullah SAW, sedangkan yang 3 lainnya ialah tabi'in. Dia berkata, cita-cita saya berharap semoga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang pertama, ingin menjadi gubernur di Irak, menikahi 2 putri yang cantik jelita, yang terkenal kejelitaannya
kepintarannya, kesolihannya Putri Tolhah dan Putri Husain. Yang kedua, ingin menjadi ulama yang datang kepadanya orang menimba ilmu. Yang ketiga, Abdul Malik, dan yang terakhir Abdullah bin Umar. Di antara keempat orang ini, mana yang paling besar cita-citanya? Yang paling besar adalah Abdullah bin Umar. Dia menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri-ciri pemuda yang obsesinya adalah negeri akhirat, bukan dunia yang fana. Subhanallah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana keempat pemuda ini semua berjuang dan berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Dialah Mus'ab bin Zubair sebagai gubernur Irak di Kufah, ketika saudaranya Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz. Urwah menjadi salah satu ulama di Madinah yang disebut dengan nama Fuqaha Sab'ah. Datang orang-orang menimba ilmu kepadanya. Dan Abdul Malik bin Marwan berhasil menjadi penguasa dinasti Bani Umayyah. Dan kita pun berharap Abdullah bin Umar berhasil meraih mimpinya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kejar cita-citamu, silahkan bermimpi. Tapi seorang pemuda yang hakiki adalah pemuda yang memiliki mimpi yang besar. Mimpinya tidak menjajah di bumi, tapi melanglang ke buana langit. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dahulu aku berharap menjadi gubernur. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku jabatan. Aku menjadi gubernur di kota Madinah, berkata Umar bin Abdul Aziz. Aku punya jiwa yang selalu senantiasa ingin sesuatu yang tinggi. Jiwaku ini ingin menjadi seorang gubernur. Akhirnya aku pun mendapatkan gubernur. Kemudian dia malah meninggi lebih tinggi daripada itu. Jiwaku ini ingin menjadi khalifah. Akhirnya aku dapatkan khalifah. Sekarang jiwaku tak lagi menginginkan yang lain kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap aku pun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di antara 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, siapa di antaranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyabu nasa'i fi ibadatillah." Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini pemuda yang dahsyat. Kita semua orang tenggelam dalam menghabiskan masa muda mereka untuk hura-hura. Dia tidak. Subhanallah. Ini lelaki yang kelak akan dinaungi di padang mahsyar dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan bagaimana para pemuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Abdullah bin Umar ingin berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Lalu ia ditolak oleh Rasulullah karena usianya yang masih 14 tahun. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku pandai dalam memanah. Izinkan aku berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi pun mengetesnya. Nabi meletakkan sesuatu di suatu tempat lalu berkata, "Panahlah." Dan ia pun memanahnya dengan sangat tepat. Padahal umurnya belum sempurna 15 tahun. Dia masih 14 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dia untuk ikut berperang. Setelah itu, salah seorang sahabat kepercayaan Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau izinkan dia? Mengapa setan engkau izinkan?" "Demi Allah, saya akan mengalahkan dia dalam bertinju." Akhirnya, keduanya diperintahkan Rasulullah untuk bertinju. Dan pemuda yang pandai memanah tadi dikalahkan oleh sahabat tersebut. Kemudian dua-duanya pun diizinkan untuk ikut berperang. Ini pemuda harapan Islam, bukan pemuda milenial yang menjadi sampah masyarakat, mengganggu masyarakat dengan tampilan yang tidak nyaman. Rambut yang dicat warna biru, merah, dan lain-lain. Bentuk wajah yang dipenuhi dengan tato, bagaikan baju batik di tubuhnya.
Subhanallah, di sana di sini anting. Inikah pemuda harapan Islam? Tidak. Katakan mereka pemuda milenial, tapi bukan pemuda harapan Islam. Hikmah yang dapat kita ambil adalah, jadilah kita pemuda harapan Islam. Jadilah pemuda yang berjiwa besar, yang berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk negara tercintanya. Barakallahu fi walakum, semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, saya ada satu pantun. Jalan-jalan ke rumah Bang Aaf, pulangnya naik 07. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.